Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas perencanaan industri metalurgi kami, yaitu Galvanic Steel at PTSAN Cilegon, Banten. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 16. Pertama ada saya sendiri, Nurizani Febrina Arisman. Selanjutnya ada Hana Putri Kurotoain, Muhammad Syukron, Iksan Ekaryadi, dan Yoga Romana. Selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama ada tentang profil perusahaan, permintaan pasar, peramalan pasar, spesifikasi, diagram proses, kesetimbangan material, kesetimbangan panas dan kebutuhan energi, dan terakhir ada layout. Profil perusahaan dari PTSAN. PTSAN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang berbasis di kawasan industri Cilegon, Banten. PTSAN ini berdiri pada tanggal 9 September 2020. PTSAN mengolah CRC atau cold roll coil menjadi galvanic steel untuk memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri. Nah, PTSAN ini memiliki visi dan misi. Visi PTSAN yaitu menjadi pabrik baja galvanis kebanggaan Indonesia, dengan misi dari perusahaan kami yaitu berkontribusi sebagai perusahaan yang mampu menyediakan produk baja galvanis berkualitas tinggi dan berdaya saing. Oke, next kita ke permintaan pasar. Di sini ada data pada slide selanjutnya. Ini merupakan data dari suatu sumber biro statistik tentang data industri galvanis steel. Di sini ada data dari tahun 2013 sampai 2019, data produksi nasional per ton per tahunnya, data impor dalam satuan ton masing-masing tahun, ekspor dalam satuan ton masing-masing tahun, penjualan galvanic steel, bukan penjualan CRC, tapi penjualan galvanic steel dalam satuan ton masing-masing tahunnya, dan juga ada permintaan dalam satuan ton di masing-masing tahunnya. Selanjutnya ada tabel perhitungan. Di sini ada keterangan untuk menghitung permintaan itu dari produksi nasional ditambah impor dikurang ekspor. Untuk menghitung penjualan industri itu dari produksi nasional ditambah penjualan galvanic steel ditambah ekspor. Nanti keseluruhannya dikurang dengan impor. Di sini ada tabel tahun, X kuadrat, permintaan Y dan XY. Penjualan industri itu ada tabel Y, XY, dan juga penjualan galvanic steel ada Y dan XY. Untuk nilai X ini diperoleh dari sigma X harus sama dengan 0. Jadi di sini diplot untuk dari tahun 2013 sampai 2019 dari min 3 sampai dengan 3. Lalu X-nya dikuadratkan, lalu nilai dari permintaan pada tabel sebelumnya itu dimasukkan pada Y. Nah, muncul nilai X yaitu dari X dikali dengan Y permintaan. Untuk penjualan industri juga sama, X dikali dengan Y dari penjualan industri, dan juga pada penjualan galvanic steel juga sama, dari X dikali dengan Y pada penjualan galvanic steel, sehingga diperoleh hasil pada yang tertera pada tabel. Selanjutnya, setelah kita memperoleh data permintaan pasar, penjualan industri, dan penjualan galvanic steel pada perhitungan sebelumnya, selanjutnya kita menghitung nilai A, B untuk dimasukkan pada persamaan ekstrapolasi. Persamaan ekstrapolasi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk permintaan pasar, penjualan industri, dan penjualan galvanic steel diperoleh A-nya itu dari sigma Y dibagi dengan N. Untuk B-nya itu sama dengan sigma XY per X kuadrat. Lalu diperoleh data yang tertera pada tabel. Kemudian dimasukkan untuk data dari tahun 2020 sampai dengan 2026. Lalu diperoleh data permintaan, penjualan industri, dan penjualan galvanic steel seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya ada perhitungan untuk proyeksi peluang dan pangsa pasar dari tahun 2020 sampai 2026. Di sini ada tabel tahun, permintaan, penjualan industri, peluang pasar, penjualan galvanic steel, dan juga pangsa pasar. Nah, untuk menghitung peluang pasar di sini diperoleh dari nilai permintaan dikurang dengan penjualan industri, dan untuk pangsa pasar itu cara menghitungnya dari penjualan galvanic steel dibagi dengan penjualan industri dikali 100%. Nah, maka diperoleh nilai-nilai yang tertera pada tabel.
Selanjutnya yaitu ramalan pasar. Dapat dilihat pada tabel berikut ini merupakan ramalan pasar pada industri cold roll coil galvanized steel. Pada tahun 2013 sampai 2019, penjualan galvanized steel meningkat dari 1.300.000 ton menjadi 1.900.000 ton. Sedangkan untuk harga jual dari tahun 2013 sampai 2019 meningkat dari 540 USD per ton menjadi 600 USD per ton. Dapat dilihat pada tabel A merupakan forecast penjualan galvanized steel pada tahun 2013 sampai 2019 dengan memasukkan nilai X yang dimulai dari -3, -2, -1 dan seterusnya. Kemudian mengkuadratkannya, nilai Y sebagai rencana penjualan, lalu mengkalikan nilai X dengan Y dan menjumlahkan masing-masing perhitungan tersebut. Kemudian mencari persamaan ekstrapolasi atau Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan data pada tabel tersebut, A itu sama dengan jumlah Y dibagi N. N di sini adalah jumlah tahun, sedangkan B sama dengan jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, sehingga didapatkan persamaan ekstrapolasi untuk tabel tersebut, yaitu Y sama dengan 1571428,571 ditambah 85714,28571X. Dari persamaan tersebut dapat dimasukkan nilai X pada tahun 2020 sampai 2026 sebesar 4-10, sehingga didapatkan proyeksi penjualan galvanized steel pada tahun 2020 sebesar 1914285,714 ton, pada tahun 2026 menjadi 2428571,429 ton. Dapat dilihat pada tabel B merupakan forecast harga jual galvanized steel pada tahun 2013 sampai 2019 dengan cara yang sama pada tabel A, maka akan didapatkan persamaan ekstrapolasi untuk tabel B tersebut, yaitu Y sama dengan 571,4285514 ditambah 9,821428,571. Dari persamaan tersebut dapat dimasukkan nilai X pada tahun 2020 sampai 2026 sebesar 4-10, sehingga didapatkan proyeksi harga jual galvanized steel pada tahun 2020 sebesar 610,7142857 USD per ton menjadi 669,6428571 USD per ton pada tahun 2026. Dari data pada tabel A dan tabel B, maka didapatkan nilai penjualan dengan mengkalikan jumlah penjualan dengan harga jual, sehingga didapatkan nilai penjualan pada tahun 2020 sebesar 1.169.081.633 USD dan pada tahun 2026 sebesar 1.626.275.510 USD. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk galvanized steel pada PT Sun yaitu perusahaan ini akan beroperasi pada tahun 2022 dengan kapasitas 400.000 ton per tahun, menghasilkan produk dengan ketebalan 0,2 sampai 2,4 mm, lebar 710 mm sampai 1860 mm dan berat 5 sampai 40 ton. Dengan berat lapisan sebesar 500 sampai 300 gram per meter persegi. Dan grade produk yaitu komersial, deep drawing, light drawing, extra deep drawing, dan struktural dengan treatment oiling, chromium free, metal dan metal chloride. Berikut ini merupakan diagram proses produksi pada PT Sun, yaitu cold roll coil yang disuplai dari PT Krakatau Posko tersebut diberi proses pre-treatment dengan menggunakan larutan H2SO4 untuk menghilangkan minyak dan kotoran-kotoran lainnya yang ada pada permukaan lembaran baja. Setelah itu, lembaran baja tersebut dimasukkan pada annealing furnace dengan suhu 850 derajat Celcius untuk memberikan sifat mekanik yang diinginkan. Kemudian pada zinc pot, rendaman dari lelehan logam pelapis atau ZN dengan suhu 480 derajat Celcius diterapkan pada permukaan logam baja. Setelah itu, digunakan pisau udara
untuk menghapus logam pelapis yang berlebih dan mendapatkan berat pelapis yang diinginkan. Setelah itu, lembaran baja dimasukkan pada tungku galvanize dengan suhu 540 derajat Celcius untuk menghasilkan pelapis zinc. Setelah itu, lembaran baja didinginkan sehingga memperkuat lapisan saat keluar dari bed. Kemudian, lembaran baja melewati skin paste atau temper mill untuk memberikan hasil akhir permukaan baja yang diinginkan pada baja yang dilapisi. Kemudian meratakan lembaran agar memenuhi syarat penggunaan. Kemudian dilakukan post treatment dengan menggunakan air. Kemudian diinspeksi untuk memastikan tidak ada noda atau kotoran pada material. Setelah itu proses perminyakan yang sering digunakan untuk menghambat karat. Kemudian akan terbentuk cold roll galvanized steel. Untuk kesetimbangan material berbasis pada 1 jam operasi, terdiri dari neraca massa di pre-treatment, annealing, zinc pot, air knife, galvanized furnace, cooling, skin paste mill, post-treatment, inspection, dan oiler. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai neraca panas pada proses produksi baja galvanis di PT-SAN. Basis kita menggunakan basis 1 jam operasi, yaitu itu sudah total dari proses produksi dari pre-treatment hingga oiler. Masuk pada tahap pre-treatment, di mana pada proses pre-treatment ini yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu proses pembersihan permukaan baja dari sisa-sisa karat, yaitu dengan disemprotkan larutan H2SO4 yaitu sebanyak 200 kg. Jadi total keluaran dari proses ini yaitu 40.200 kg. Lalu adanya proses annealing, di mana pada proses annealing ini tidak adanya penambahan massa pada baja sehingga total dari massa yang masuk dan yang keluar itu sama, yaitu 40.000 kg. Lalu masuk pada proses zinc pot, di mana pada proses zinc pot ini terjadi penambahan massa karena adanya lapisan zinc pada permukaan baja sehingga menaikkan massa dari 40.000 kg menjadi 40.015 kg. Lalu masuk ke air knife, di mana pada air knife di sini dihembuskan udara untuk meratakan permukaan lapisan sehingga total massa yang keluar dari proses ini yaitu 41.015 kg. Lanjut ke galvanized furnace, karena di sini tidak adanya penambahan massa yang masuk dan yang keluar itu sama, 40.015 kg. Lalu masuk pada cooling dan skin paste mill. Pada masa cooling, di sini kita menggunakan air yaitu sebanyak 200 kg sehingga total dari keluaran proses ini yaitu 40.215 kg. Namun air yang keluar dari proses ini telah menguap karena reaksinya dengan panas. Lalu masuk ke proses skin paste mill. Di sini baja hanya diratakan permukaannya supaya tidak bergelombang sehingga massa yang masuk dan yang keluar itu sama, yaitu 40.015 kg. Lalu masuk ke post treatment, di mana pada post treatment itu sama saja, massa yang masuk dan yang keluar itu sama, yaitu 40.015 kg. Pada inspeksi juga sama karena tidak adanya penambahan material sehingga massa yang masuk dan yang keluar itu sama, 40.015 kg. Yang terakhir yaitu pada oiler, di sini hanya menambahkan oli pada permukaan baja sehingga total dari proses produksi baja galvanis yaitu 40.020 kg. Baik, saya Muhammad Syukron dan PM 333417130. Di sini saya akan membahas tentang keseimbangan panas dan kebutuhan energi. Kita lihat dari slide ini, hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan rumus dari nilai CP atau kapasitas panas liquid, yaitu A plus BT plus CT2 plus DT 3 kJ per kilomol Kelvin. Agar rumus ini dapat dicari, maka kita harus nyari dulu komponen nilai dari Fe dan Zn serta komponen lainnya seperti CH4 dan H2SO4.
Baik, yang pertama yaitu proses perhitungan neraca panas pada proses pretreatment. Nah, di sini kita tujuannya yaitu mencari kalor atau Q dari Q1 dan Q2. Sebelum kita mencari Q1, Q2, dan Q3, Q4, kita harus mencari dulu nilai CP-nya. Nah, nilai CP-nya tadi rumusnya sudah saya sebutkan. Setelah kita dapatkan nilai CP, selanjutnya kita menghitung nilai kalori. Rumusnya yaitu dengan cara berikut. Nah, pada proses pretreatment ini, kenapa ditambahkan H2SO4? Nah, tujuan H2SO4 ini adalah untuk menghilangkan karat dari CRC atau dari platnya agar platnya bersih dari kotoran. Setelah kita mendapatkan nilai Q1 dan Q2 dan Q3, Q4, maka kita buat tabel seperti ini. Q1 atau panas bahan masuk dari CRC itu total Q yang dapat yaitu 22.036,05 dan Q2 nya itu 342,70. Sedangkan panas bahan keluar dari Q1 yaitu 342,7 dan Q3 nya yaitu Q4 nya yaitu 22.036,05. Setelah ditotal, panas bahan yang masuk itu sama dengan panas bahan yang keluar. Selanjutnya yaitu perhitungan neraca panas annealing furnace. Nah, di sini suhu yang masuk yaitu CH4, penambahan CH4 dengan temperatur yang berbeda, yaitu pada proses annealing Q1 itu masih sama, ketika CRC masuk itu masih 30 derajat Celcius. Nah, ketika masuk ke annealing furnace, suhu naik menjadi 850 Celcius atau 1123 Kelvin. Nah, di sini yang membedakan hanya suhunya serta massa CH4 yang masuk. Nah, di sini massa CH4 yang masuk seberat 400 kg per jam. Nah, caranya itu sama. Pertama kita harus mencari nilai CP-nya. Setelah kita mendapatkan nilai CP, kita mencari nilai Q1, Q2, dan Q3, Q4. Nah, dari perhitungan yang telah kita lakukan, panas bahan yang masuk dari Q1 yaitu 76.720,89 dan Q2 nya 385.025,50. Sedangkan panas bahan keluar yaitu 76,399,58 dan Q4 nya 8.224.696,08. Nah, hasil yang dapat panas bahan yang masuk dan panas bahan yang keluar itu berbeda. Karena apa? Karena ada perbedaan temperatur. Nah, selanjutnya kita akan menghitung neraca panas dari zinc pot. Nah, di zinc pot ini panas masuk atau Q2 nya yaitu panas dari Zn. Nah, di panas dari Q1 nya itu pada proses annealing furnace itu temperatur suhu CRC yang masuk 850 derajat Celcius atau 1123 Kelvin. Nah, pada proses zinc pot suhu turun menjadi 480 derajat Celcius atau 753 Kelvin. Nah, caranya juga sama. Kita harus menentukan nilai CP terlebih dahulu. Setelah kita dapatkan nilai CP, selanjutnya kita mencari nilai Q1, Q2, dan Q3, Q4. Setelah kita mendapatkan nilai Q1, Q2, Q3, Q4, nah, maka didapatkan panas bahan masuk dari Q1 CRC yaitu 8.224.696,08 kilokalori dan dari Q2 dari Zn yaitu 255,317,59 dan panas bahan yang keluar yaitu 1,37 atau Q3 dan Q4 nya itu 2612521,91. Nah, dari zinc pot ini yang membedakan selain temperatur juga massa dari Zn masuk. Nah, massa Zn masuk itu yaitu 15 kg per jam. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan neraca panas air knife. Nah, di perhitungan air knife itu sama pada perhitungan sebelumnya. Yang membedakan yaitu temperatur dari suhu Zn yang masuk atau suhu udara yang masuk. Jadi di suhu udara yang masuk di sini atau Q2 nya yaitu 475 derajat Celcius atau 748 Kelvin. Pertama-tama kita harus menentukan nilai CP. Setelah kita mendapatkan nilai CP
dari nilai Q1, Q2, Q3, Q4. Selanjutnya kita mencari nilai Q1, Q2, Q3, Q4 dengan rumus yang sama. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q1, Q2, Q3, Q4, dapat kita lihat dari tabel berikut. Kita dapat lihat dari tabel berikut, panas bahan yang masuk di total itu sebesar 2864 252,98, sedangkan panas bahan yang keluar yaitu 2845 852,52. Selanjutnya ada neraca galvanized furnace atau neraca panas galvanized furnace. Di situ kita bisa lihat bahwa Q1, Q3 dan Q4 itu ditambahkan dengan CH4, sehingga total dari massa CRC masuk itu ada 40.000 kg per jam, kemudian aliran panasnya 1.000 kg per jam, dan total aliran masuknya 40.000 kg dan panas aliran keluarnya 41.001 kg. Neraca panas cooling. Di neraca panas cooling ini kita terdapat penambahan, yaitu aliran panas air masuk dan panas aliran air keluar, di mana panas aliran masuk air ini hanya terdapat pada panas aliran bagian cooling saja. Kemudian total dari panas aliran masuknya yaitu 41.000 kg, kemudian panas aliran keluarnya 40.001 kg. Selanjutnya adalah layout dari perencanaan industri metalurginya. Jadi di dalam layout ini ada panjang aktual yaitu 60 meter, kemudian lebar aktualnya 50 meter, dan luas work atau yard plan aktualnya itu 300 meter persegi. Itu layout yang pertama. Kemudian layout yang kedua itu ada panjang aktual 90 meter, lebar aktual 100 meter, kemudian luas company plan aktual yaitu 9.000 meter persegi. Di situ bisa kita lihat ada beberapa keterangan yang bisa disesuaikan antara layout dengan keterangannya berdasarkan warnanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.